ribeye. Diambil dari bagian iga, antara tulang rusuk ke-6 hingga ke-12, ribeye ditandai oleh marbling yang melimpah yang menyusuri bagian tengah potongan. Urat-urat tipis lemak intramuskular itu meleleh perlahan selama proses memasak, membasahi daging dari dalam, dan menghasilkan gigitan yang juicy dan penuh rasa tanpa perlu lemak luar atau saus tambahan. Itulah mengapa ribeye dianggap sebagai potongan dengan intensitas rasa tertinggi. Bukan yang paling empuk di menu, namun menawarkan salah satu cita, rasa terdalam yang bisa didapat dari steak yang dimasak di atas api besar. Potongan ini merespons paling baik terhadap panas tinggi, baik di atas panggangan maupun wajan besi tuang, di mana bagian luar bisa membentuk kerak gelap sementara lemak di dalam meleleh secukupnya untuk menjaga kelezatan. New York strip. Disebut juga strip steak atau sirloin strip, potongan ini berasal dari short loin, tepat di belakang tulang rusuk. Alih-alih marbling yang merata di seluruh otot, strip mengembangkan lapisan lemak di sepanjang salah satu sisinya. Lemak itu melindungi daging selama memasak dan menambah rasa tanpa terlalu mengubah tekstur bagian dalam. Dibandingkan dengan ribeye, gigitannya lebih padat dan berstruktur, namun tetap mempertahankan cita rasa klasik steakhouse, berada di antara yang ramping dan berlemak. Ini adalah potongan yang merespons sangat baik terhadap pemasakan sederhana di atas api tinggi. Filet mignon. Diambil dari tenderloin, potongan ini berasal dari otot yang hampir tidak melakukan kerja fisik selama hidup hewan tersebut. Ketidakaktifan itulah yang membuat serat ototnya sangat halus, menjadikan filet mignon sebagai potongan paling empuk yang tersedia. Harga dari keempukan itu adalah rasa. Karena mengandung sangat sedikit lemak atau jaringan ikat, tenderloin memiliki profil rasa yang lebih lembut dan mentega dibandingkan dengan kekuatan rasa daging dari potongan yang lebih berlemak. Biasanya disajikan dalam potongan tebal dan dimasak cepat di atas api tinggi untuk mencegahnya mengering. T-bone. Potongan ini pada dasarnya adalah dua steak dalam satu, dipisahkan oleh tulang berbentuk T. Di satu sisi tulang terdapat bagian strip steak, dan di sisi lainnya sepotong tenderloin yang lebih kecil. Kombinasi itu menawarkan dua tekstur dalam satu potongan. Padat dan beraroma kuat di satu sisi, lembut dan halus di sisi lainnya. Tulang itu sendiri memiliki fungsi selama memasak, membantu menahan panas dan memperlambat hilangnya kelembapan yang dapat sedikit meningkatkan tekstur akhir. T-bone biasanya dibuat di atas panggangan atau grill, dibiarkan beristirahat, kemudian dagingnya dipotong dari tulang sebelum disajikan. Porterhouse. Secara struktural mirip dengan T-bone, tetapi dipotong lebih ke belakang pada short loin, di mana bagian tenderloin jauh lebih besar. Dalam praktiknya, ini berarti mendapatkan strip steak utuh dan sepotong filet mignon yang substansial yang menyatu pada tulang yang sama. Porterhouse biasanya cukup besar untuk dibagi dan dirancang untuk diukir setelah dimasak, bukan dikonsumsi secara keseluruhan oleh satu orang. Di Italia, potongan ini dikenal sebagai bistecca alla Fiorentina. Secara tradisional dimasak hampir mentah di atas bara api yang sangat panas dan diukir sebelum disajikan. Sirloin. Dipotong di belakang short loin, dekat pinggul, di mana otot-otot melakukan lebih banyak kerja fisik. Gerakan ekstra itu menghasilkan daging yang lebih ramping dengan serat otot yang sedikit lebih keras, memberikan sirloin gigitan yang lebih padat dibandingkan potongan premium seperti ribeye atau strip. Ini masih beraroma, namun kurang memiliki marbling, melimpah yang menghasilkan tekstur yang meleleh di mulut. Karena keseimbangan antara harga dan rasa itulah, sirloin dianggap sebagai steak untuk penggunaan sehari-hari yang cocok dengan berbagai metode memasak. Mulai dari panggangan dan searing di wajan, hingga dipotong dadu untuk tusuk sate atau tumisan. Flat iron. Diambil dari bagian bahu, yang juga disebut chuck. Potongan ini diperoleh dengan membuang membran jaringan ikat tengah
dari otot bagian atas tulang belikat. Yang tersisa adalah steak pipih dengan bentuk yang seragam, sangat empuk untuk ukuran kelompok otot yang bekerja keras. Flat iron memiliki marbling yang baik dan rasa daging yang kuat, dan ketebalannya yang seragam memudahkan pemasakan yang merata di atas permukaan panas. Sering direkomendasikan sebagai alternatif bernilai dari potongan yang lebih mahal karena menawarkan pengalaman serupa dengan harga yang lebih terjangkau. Flank steak. Ini adalah potongan panjang dan pipi dari area perut dengan serat otot yang sangat terlihat yang membentang ke satu arah. Ramping dan beraroma kuat, namun bisa menjadi keras jika dimasak melewati tingkat kematangan sedang. Flank merespons baik terhadap marinasi dan metode memasak cepat di atas api tinggi seperti panggangan atau searing di wajan. Langkah terpenting datang setelah memasak, memotong dalam irisan tipis melintang serat, agar serat-serat panjang itu menjadi cukup pendek untuk dikunyah dengan mudah. Biasanya digunakan dalam hidangan seperti fajitas, salad, dan tumisan. Skirt steak. Juga diambil dari area perut, dari bagian plate, skirt steak memiliki struktur serat yang lebih terbuka dibandingkan flank. Tekstur berpori itu memungkinkannya menyerap marinasi dengan cepat dan mengembangkan searing permukaan yang intens ketika dimasak di atas api yang sangat tinggi. Terkenal dengan rasanya yang kuat dan tekstur yang sedikit kenyal ketika disajikan antara medium rare dan medium. Memasak terlalu lama akan membuatnya keras dengan sangat cepat, sehingga secara tradisional dimasak dengan api besar dan cepat. Dibiarkan beristirahat, dan dipotong melintang serat sebelum disajikan. Hanger steak. Potongan unik yang secara harfiah tergantung dari diafragma di antara tulang rusuk dan loin. Karena hanya ada satu per hewan, secara historis, para tukang daging menyimpannya untuk konsumsi sendiri daripada menjualnya. Teksturnya lembut dan rasanya dalam, dengan sentuhan mineral yang oleh sebagian orang dibandingkan dengan hati. Setelah membuang membran tengah yang keras, hanger steak biasanya dimarinasi dan dimasak cepat di atas api tinggi. Disajikan medium rare dan dipotong melintang serat. Chuck eye. Diambil dari chuck dekat bagian iga, potongan ini berbagi karakteristik dengan ribeye, namun berasal dari bagian bahu. Biasanya memiliki marbling yang baik dan rasa yang kuat, meskipun mengandung sedikit lebih banyak jaringan ikat dibandingkan potongan premium steakhouse. Chuck eye mendapat manfaat dari metode memasak yang lebih lambat, seperti reverse searing atau panggangan di atas api sedang, yang membantu memecah jaringan ikat tambahan tersebut. Tomahawk. Pada dasarnya adalah ribeye yang dibiarkan menyatu dengan tulang iga yang sangat panjang, disiapkan dan disajikan apa adanya. Mengandung marbling dan rasa yang sama dengan ribeye standar, tetapi dipotong jauh lebih tebal dan disajikan dengan kehadiran tulang yang mencolok. Karena ketebalannya itu, tomahawk pertama-tama disear untuk mengembangkan kerak, kemudian diselesaikan dengan panas tidak langsung atau di dalam oven, agar bagian luar tidak terbakar sebelum bagian dalam mencapai tingkat kematangan yang diinginkan. Tri-tip. Potongan segitiga dari sirloin, bawah dengan kombinasi daging ramping dan lapisan lemak di salah satu sisinya. Memiliki rasa yang kaya dan sangat erat, kaitannya dengan tradisi barbeque Santa Maria di California, di mana dagingnya dibumbui secara sederhana dan dimasak di atas panggangan kayu bakar. Tri-tip biasanya dimasak dalam potongan utuh, seperti roast kecil, kemudian diiris tipis melintang serat untuk disajikan. Buffet. Disebut juga flap steak, berasal dari sirloin bawah dan memiliki struktur serat terbuka yang sering dibandingkan sebagai titik tengah antara flank dan skirt. Tekstur berpori itu memberikan buffet rasanya yang kuat
dan memungkinkannya menyerap marinasi lebih efektif dibandingkan potongan dengan serat lebih rapat. Dimasak medium rare di atas api tinggi, lemak dalam otot melunak tanpa menghilang sepenuhnya, menjaga tekstur juicy dengan sedikit gigitan kenyal. Buffet populer dalam masakan bistro Perancis dan sering muncul dalam hidangan steak frites, di mana dagingnya disiar di atas api besar dalam wajan untuk mengembangkan kerak, dibiarkan beristirahat agar sarinya merata kembali dan dipotong dalam irisan melintang serat sebelum disajikan. Rump steak diambil dari bagian paha belakang sapi. Potongan ini berasal dari kelompok otot yang melakukan kerja fisik intensif selama hidup hewan tersebut. Kerja keras yang terus-menerus itu menghasilkan daging yang lebih ramping dengan marbling yang lebih sedikit, membuat rump steak cenderung lebih padat dan sedikit lebih keras dibandingkan potongan premium seperti ribeye atau strip. Meski demikian, ketika diperlakukan dengan benar, rump steak tetap mempertahankan rasa daging yang luar biasa. Biasanya dimarinasi sebelum dimasak untuk mengendurkan serat otot, kemudian dipanggang atau disiar medium rare, dan dipotong tipis melintang serat, picanha. Juga dikenal sebagai tapa de quadrille atau top sirloin cap, berasal dari bagian atas rump. Dikenali dari lapisan lemak tebal yang melapisi salah satu sisinya. Berbeda dengan steak yang sangat bermarbling, sebagian besar lemak picanha berada di luar, di mana ia meleleh perlahan selama memasak dan membasahi bagian dalam yang ramping. Sangat populer dalam churrasco Brasil, di mana dagingnya dipotong dalam irisan tebal, ditusuk dengan lemak menghadap keluar, dan dimasak di atas api langsung. Dari marbling ribeye hingga struktur sirloin, setiap potongan didefinisikan oleh ototnya, lemaknya, dan cara ia merespons panas serta teknik memasak.